Mana Mahesa nih? Janjian mau ketemu di pondok Uyut ini. Tapi Uyut tidak ada juga di sini. Biasanya ada Uyut di sini. Assalamualaikum Yud. Tidak ada di sini. Mahesa belum datang, Uyut tidak ada. Kalau ada Uyut, pasti dia akan baru sadar bahwa memang benar omongan Bulaga ini. Aduh. Saya tunggu sebentar lagi, Mahesa mungkin akan datang. Saya akan jebak Uyut ini. Saya akan adu domba mereka, saya akan fitnah mereka dengan Mahesa. Tapi saya kekurangan dana. Oh ya, Mahesa. Ya, terima kasih. Kau tadi ke sini dengan siapa? Saya sendirian. Sendiri. Tapi saya kan coba kita perangkap Uyut ini, tapi Uyut tidak ada juga. Makanya itu. Kemana deh ya? Apa jangan-jangan Uyut telah bisa membaca tujuan kita yang sebenarnya, Mahesa? Tidak mungkin. Tapi kemana? Apakah ya karena telah lama di hutan? Apakah dia ini beli sembako, garam? Nggak mungkin, dia belanja dulu. Belanja ke warung. Kita tinggal di sini. Kemarin sempat temu saya dengan si Uyut itu. Saya berpura-pura jadi orang gila. Terus? Jadi ada ayam, memang saya sengaja saya matikan ayam itu. Saya anggap kekasih saya, agar Uyut ini menyangka bahwa saya ini telah gila. Nah, saya coba adu domba bahwa dulu Mata Ompong sebelum kena perangkap oleh Mak Lampir ini dulu pernah menjelek-jelekan Uyut. Iya. Mulai terpancing hasutan saya, Mahesa. Dia sudah mulai terhasut. Sudah ada tanda-tandanya, walaupun dia marah. Tidak mungkin katanya. Nah, tugas kita ini bagaimana agar Gus Arya, Bang Rio ini terpancing juga. Kita adu semua. Kita adu juga. Madatuk kita adu domba agar Bek ini percaya bahwa Bek telah dijelek-jelekan oleh Madatuk. Madatuk juga seperti itu. Kemarin malam saya sempat Bertemu dengan si Bek. Saya bilang aja, saya ingin membayar ini, bahwa gendit itu sudah saya bayar. Nah, saya ada pertanyaan, Mahesa. Ada preman baru, temannya Adik Kobra. Siapa dia? Apakah baru direkrut oleh Mahesa ini? Iya, itu preman Sumatera. Dibayar berapa oleh Mahesa? Belum deal. Yang pasti dia pasti ikut dengan kita. Saya kekurangan dana, Mahesa. Saya ini kekurangan dana, ya tahu sendirilah. Perjalanan kita ini tidak semudah membeli telapak tangan. Jadi kita harus matang-matang. Kalau dana ada, kita bisa mendatangkan raja-raja dukun, raja-raja preman. Siap dana. Itu buktinya si Luis Pedok itu bakal jadi teman kita. Jadi ini partner kita untuk menghancurkan semua spiritual. Kemarin saya bertemu dengan Bek. Saya bilang dengan Bek, mana gendit itu? Sudah saya bayar dengan Madatu, tapi dia tetap tidak percaya. Makanya mau saya fitnah dulu Madatu. Biar dia marah karena gendit itu. Tapi hati-hati, Mahesa. Ki Uyut Notorogo punya tongkat-tongkat sakti. Bang Rio, dia punya mustika yang tidak kalah hebatnya. Yang dipakai di cincin itu? Iya, Gus Arya tahu sendiri. Dia punya batu mustika dari laut pantai selatan juga. Jadi lawan-lawan kita ini mempunyai pusaka semua. Mempunyai pusaka, keilmuannya tidak bisa kita anggap remeh. Kita reput. Iya, tapi Mahesa, kita jangan sampai main otak. Kita gunakan otak kita. Benar-benar sekali. Kita berikan perangkap-perangkap dengan makanan yang enak-enak. Dia makan, dia minum, kita suguhkan. Mereka mungkin bisa kita racuni juga. Bisa juga. Iya kan? Berarti bagus itu. Kita racuni, kita buat mereka saling gontok-gontokan. Kita adu mereka satu sama lain. Jadi dengan begitu kekuatan mereka akan lemah. Otomatis Re bakal sendirian. Iya, kalau mereka bersatu, manalah mungkin kita bisa menghadapi mereka. Pas mereka pecah, kita hantam itu si Re. Saya sengaja berpenampilan seperti ini, Mahesa. Karena bagaimanapun mereka tidak akan menyangka bahwa Bulaga ini brutal kembali. Mungkin ada komentar-komentar mereka abaikan saja, tidak mungkin percaya kan? Bilang saja kau mau menghancurkan saya.
Iya, atau saya Makanya jadi pura-pura brutal. atau saya uang itu saya ingin mendaftarkan diri mau pergi ke Mekah. Oh iya. Iya kan? Mm-mm. Mereka akan percaya Mahesa. Karena berpenampilan seperti Penampilan seperti ini. Mereka kalau bulaga pakaian acak kadur selengean berantakan mana mungkin mereka percaya. Oh iya iya iya. Apalagi kalau bulaga pakai emas, Betul sekali. pakai gelang, pakai kalung. Betul sekali, betul sekali. Nah Mahesa, bulaga kekurangan dana Mahesa. Kalau Mahesa ada uang ataupun barang-barang emas, saya minta Mahesa, saya untuk modal saya. Ah, kebetulan saya semalam Hmm. habis merampas toko-toko emas di kota ini dengan dengan Luis Pedok sama Adi Kobra. Nah ini bisa kau jual ini, Oh ini gelang dengan kalung juga? emas semua ini. Ada 3 emas dengan gelang. Tidak sekalian suran saja diambil waktu itu? Surah ya? Iya. Gampang kalau surah mah. Nanti kita rampas lagi. Ini kalau dinominalkan uang, berapa nominal uangnya Mahesa? 100 juta ke atas. 100 juta. Saya rasa 100 juta untuk 2-3 hari cukup Mahesa. Kau Cukup. buat apa 100 juta? 100 juta zaman sekarang 3 Mahesa. hari kau 100 juta kau. Perjalanan saya ini banyak sekali. Bukan hanya untuk mendatangi preman untuk kita rekrut. Kan racun itu kan tahu sendiri Mahesa. Oh iya 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 iya. Nah, ini emasnya. Kau pegang 1. Iya. Ini berarti di toko emas yang Bonafit berarti. Ini yang mahal sekali ini. Dengan ini Berarti nominalnya Nah. 100 juta. 100 juta ke atas. Ini Iya. Ini akan saya jual untuk modal kita Mahesa. untuk kau saja. Ya, saya akan gunakan kalung dan gelang ini untuk modal kita agar pekerjaan kita semakin ringan, bukan berat. Modal perjalanan kau Iya. untuk ini tiap hari ini. Jadi Mahesa, tugas pertama kita adu domba mereka, kita pindah satu sama lain. Iya, maka mereka terpecah belah. Depan Ki Uyut kita menjelek-jelekan ibaratnya mereka bahwa mereka telah menjelek-jelekan Ki Uyut. Iya. Ki Uyut ini kere, sengsara, ya kan? Iya. Terus keranjingan dengan wanita, kata si Rio dengan Gus Arya ya. Depan Gus Arya dengan Bang Rio sama halnya. Kita jelek-jelekan mereka bahwa Ki Uyut ini sudah bersumpah tidak mau lagi jadi spiritual. Iya kan? Biarkan mereka terpecah belah. Iya. Kalau mereka terpecah belah, enak bagi kita menghancurkan satu persatu. Berarti gelang dan kalung ini bisa untuk modal perjalanan saya, Mahesa. Tenang saja, itu 100 juta lebih ke atas. Tapi Kami Mahesa, saya minta 20 jutanya karena saya tahu sendiri Mahesa. Saya tanpa wanita yang semok, yang mohai, yang montok, yang paripurna, hidup saya ini tidak kesemangat. Ya, 20 juta saja saya gunakan. Saya lebih baik terus terang. Sisanya saya akan menyewa 1-2 preman besar lagi untuk memperingan tugas kita. Oke. Betul sekali. Karena kalau si Ateng, si Ronald, plan lambat pekerjaan mereka ini. Mereka cuma ngabisin uang saja mereka tuh. Buat mereka cuma mengintai para spiritual saja. Masuk Bung Laga ini kita sewa preman itu yang gesit, yang tangkas, akurat. Yang pasti sakti, Bulaga. Yang pasti sakti juga. Tadi Mahesa ini sudah dipastikan tidak ada. Saya takut ada mungkin Gus Arya, Uyut, Bang Rio atau Cindo Channel yang menyelinap mengintai kita. Kameramen spiritual. Iya, saya takut mereka mungkin tidak ada, tapi kameramennya. Memang saya benci sekali dengan kameramen. Di mana-mana saja ada. Termasuk spiritual. Iya. Mereka nyahok ke depannya nanti. Kita bikin modar mereka. Kita adu mereka. Biar mereka kalau perlu saling membunuh Iya. satu sama lain. Kita fitnah saja mereka. Apalagi si Uyut itu. Jadi Bung Laga baca di komentar-komentar Cindo Channel ya, Gus Arya, Bang Rio, Uyut, mereka ini amat sangat jijik, muak, mau muntah melihat Bung Laga ini. Kalau perlu kata mereka bunuh saja. Saya kalau lihat Bung Laga itu paling jijik kata mereka. Tobat Preman. preman tobat.
Jadi seolah-olah agama ini dipermainkan, padahal bukan dipermainkan. Spiritual itu hidupnya kere, tidak enak. Iya. Makan terkadang 2 hari tidak apa itu. Mereka saja mau hidup miskin. Diajak bergabung tidak mau. Jual Tapi mahal. setelah dengan Mahesa, masalah rokok, masalah makan dijamin. Enak kan? Apalagi wanita. Wanita bisa kita beli. Yang kebolehan itu saya rasa Mahesa ini memang bisa lah untuk diandalkan Mahesa. Ya pastinya. Karena uang saya tidak akan habis. Iya. Apalagi perusahaan-perusahaan Raimondo kemarin kan sudah saya rampas semua. Ya, itulah tugas kita Mahesa. Nanti apabila terus Arya, bukannya kau sudah jadi preman lagi, bilang saja kau ini ingin menghancurkan aku, Iya, iya, iya. masuk ke duniaku, Hmm. kan begitu. Biar mereka percaya. Kalau kau masuk, Pokoknya Mahesa, jangan sampai pundi-pundi uang itu hilang lenyap raib. Karena kalau Mahesa kehabisan uang, bagaimana mungkin kita akan menyewa preman-preman dukun-dukun sakti itu? aku dengar-dengar kau menimbun madu 60 botol. Iya, 60 botol saya kubur. Pas kau Saat masih jadi spiritual. waktu ikut Bang Rey, Mm-mm. memang saya sudah punya wacana. Kedepannya bahwa saya akan brutal kembali. Saya timbun madu kuning, madu hitam itu. Kalau untuk kekuatan-kekuatan luka-luka dalam yang ringan, kita bisa sembuhkan dengan madu kuning, madu hitam itu. Ini pintar sekali. Iya, Sangat pintar kau. memang zaman sekarang ini harus kepintaran kita gunakan. Kalau lewat ilmu, mungkin kita kalah. Tapi satu persatu, mereka harus kita hancurkan. Saya tidak mungkin kalah. Kalau saat itu Mak Datuk tidak mengeluarkan keris pusakanya, Ki Slamet tidak mengeluarkan batu mustikanya. Saya dikeroyok Mahesa. Mahesa saat itu saya coba WhatsApp Mahesa tapi tidak ada jawaban. Saya Pergilah saya sendirian. Saya coba merayu Mak Datuk itu tapi secara tiba-tiba datang Ki Slamet. Saya terpojok Mahesa. Jadi lebih baik saya tantang mereka. 2 lawan 1 saya dikeroyok. Memang sangat luar biasa. Apalagi musika-musika mereka. tapi perasaan kok mereka itu dapat semua ya, Mahesa, dari udara. saya tidak enak mendengar suara itu Mahesa. Itu lagu-lagu merdu yang selama ini saya tidak inginkan Mahesa. Suara azan itu. Azan apa lagu itu? Suara azan. Merdu Mahesa itu jangan-jangan Ali Ajar juga itu. Si Ali Haji. Ali Ajar itu Yang berdebah Ali Ajar itu. tunggu saja bulan. Iya. Hancurkan mereka satu persatu. Hmm. Biar Ray sendirian hidupnya. Kita adu domba mereka dengan cara divide et impera. Adu domba agar mereka pecah belah. Di PDN Iya, dengan mereka pecah belah, kekuatan mereka akan berkurang. Dengan kekuatan mereka berkurang, kita akan mudah untuk bikin tepar, tumbang, sekarat mereka itu. saya tidak tahan lagi ingin memiliki tanah itu. Tidak lagi, boleh. Iya, kita akan memegang dunia persilatan ini. Kalau perlu Mahesa, jangankan kecampit itu, seluruh raja-raja spiritual Nusantara datang kemari Mahesa. Kita tidak akan mundur dari medan peperangan ini. Aku dengar-dengar Bang Rio menghilang selama seminggu. Ya mungkin mereka takut dengan kita. Mereka jaga-jaga mungkin juga mengisi ilmu. Mengisi ilmu. Ya jangan-jangan dia kan adanya Bang Rey. Jangan-jangan menemui Bunda Ratu. Bisa jadi. Minta pusaka lagi. Bisa tidak sih mereka itu tidak pakai pusaka? Begini Mahesa. Mereka juga menganggap kita bukan kaleng-kaleng Mahesa. Pasti mereka menganggap belumlah Mahesa bisa ditumbangkan, Bung Laga bersatu kembali dengan Mahesa. Mereka ini campur aduk. Mereka tidak semudah itu kalau sendiri-sendirian untuk mengatasi kita. Jadi mungkin bisa jadi Uyut saat ini kepada Epokan Mari Lampung bisa jadi. Tapi kita sedang di gubuknya Uyut. Makanya saya benci dengan Uyut itu. Jadi kemarin dia bicara kepada saya hidup Bung Laga enak. Enak seperti apa Yud? Uyut yang enak. Lahan diberikan Mari Lampung. Bisa nanam tobat, cabai. Iya. Ya kan? Dipergunakan untuk belanja. Bung Laga dapat apa? Kita rampas saja tanah ini. Biar dia hidup miskin. Biar dia tidak bercocok tanam lagi. Nah,
Kalau perlu, pondok yang amat sangat jelek hina dina ini kita bakar juga. Gubuk apa ini? Kau mau bensin? Kau mau bensin tidak? Kita beli saja bensin nanti. Kita bakar saja gubuk ini. Wah, iya, kita. Mau subscriber, mau kasihan dengan Uyut masa bodoh. Mau ada bantuan subscriber masa bodoh. Yang penting kita tumpahkan luapan emosi kita ini. Agar Uyut dia kebingungan akan tidur di mana. Iya kan? Benar sekali. Biar dia tidur aja di atas pohon. Kalau perlu di kolong jembatan. Kita bikin susah juga. Nah, tugas kita jangan sampai Uyut, Rio dan Gus Arya ini bersatu. Kita pecah belah saja. Karena kalau mereka bersatu belum spiritual lainnya yang akan kita hadapi. Tugas kita berat, Mahesa. Karena sangat banyak sekali spiritualnya Bang Rio. Bukan banyak-banyak sekali. Tapi kekuatan mereka ini kan tahu sendiri. Di atas rata-rata, Mahesa. Kalau kita ada celah sedikit saja, patah akibatnya bagi diri kita. Untuk itu, kita pakai cara sehalus mungkin. Betul itu mulia. Kita pecah belah saja mereka itu. Kita pecah belah. Uyut kita katakan sampai saat ini, dia tinggal enak. Itu kenapa tidak mati saja sih? Sudah tua seperti itu. Tapi begini juga. Lucunya ada juga. Uyut dulu pernah merebut Mulaga dari Mimih. Cinta segitiga. Yang kedua katanya ada Reni. Reni mana? Reni. Saya tidak tahu. Ada Reni katanya yang pujaan dan mana hati terus kesayangan dari Uyut ini. Nah, ada akal. Bagaimana? Kalau memang Reni juga sayang tidak bertepuk sebelah tangan dengan Uyut, berarti mereka kan sepasang dua kekasih yang sedang dilanda asmara, romantika di amor. Reni inilah yang akan kita jadikan umpan bagi diri kita. Nah, betul sekali itu Bang. Tapi pertanyaannya, di mana alamat dari Reni itu harus kita selidiki. Berarti suruh si Reni itu aja kita hasut buat menghancurkan Uyut. Tapi tempat tinggalnya, Mahesa. Nah, Apa kita kerahkan anak buah kita ratusan? Nah, iya, kita cari tahu dulu itu rumahnya si Reni itu. Di mana letaknya? Iya. Betul tidak? Kalau Gus Arya saya tahu saudaranya. Gus Arya itu kalau tidak salah, karena saya juga punya terawangan. Ada di perkampungan Waigelam. Waigelam. Iya, saya tahu. Justru itu kita harus bertindak cepat mungkin. Kita harus ke Waigelam. Iya. Nah, Bang Rio, kesukaan dia es doger. Nah. Sampai saat ini belum kita laksanakan kan? Benar. Dia Kita kehobian harus kita, dia itu es teler, es doger. Kita dekati di mana tempat dia beli. Kita berikan uang yang punya warung itu. Kalau dia tidak mau diberi uang, kita ancam keluarganya. Iya, kita bubuhkan racun yang amat sangat mematikan untuk kematian Rio itu. Racun 200 juta itu mana? Masih ada tidak? Ini tadi kan saya tanyakan. Setelah saya ini kan kekurangan uang separuh, baru 150 juta kita bayar. Sedangkan racun itu dia minta 300 juta. Kemarin 200 juta. 50 juta untuk modal perjalanan saya, Mahesa. Tahu sendiri sama sekarang ini. Sekarang ini yang tidak bayar itu kentut. Berarti tinggal berapa? Kekurangannya tinggal 150 juta lagi. Kan 200 juta kan, 300 juta kan? Kapan kau mau ke sana? Nanti saya transfer uangnya. Secepatnya, Mahesa. Tapi kalau emas ini tadi kan hanya 100 juta. Jadi itu belum untuk modal Mas, saya. itu untuk modal ini konsumsi Bung Laga saja. Iya. Kuperhatikan kau ini duit saja kau. Ya justru saya kembali berutang ini karena duit, Mahesa. Kalau tidak saya perlu duit, yang ngapain jadi preman lagi? Berarti harus berhasil kita ya. Makanya mereka itu yang jadi spiritual itu tolol mereka itu. Iya kan? Untuk apa jadi spiritual? Hidup kere. Kere miskin. Kayak Uyut itu kan. Benci sekali. Ya memang apa namanya? Mungkin nyaman hati kan. Tapi itu hanya kamuflase, hanya di mulut mereka saja. Padahal si Uyut itu sudah sering kita siksa. Tapi masih hidup saja dia itu. Ya itu tadi keilmuan Bahkan mereka dia itu buat hutan. luar biasa. Tongkat-tongkat batu-batu mustika yang dimiliki oleh Uyut, Gus Arya dengan Bario itu luar biasa. Mereka bukan kaleng-kaleng. Mereka bukan cepu tapi suhu. Dan mereka bukan ayam sayur tapi ayam petarung mereka itu.
Jadi kita harus gunakan akal licik. Bagaimana trik kita ini trik jitu yang tidak terbaca oleh mereka ini. Berarti PR kita masih besar. Masih banyak PR kita. Kita tumbangkan, kita rebut semua Iya. pusaka-pusaka. Arah rintangan kerikil-kerikil tajam masih banyak harus kita lewati. Baiklah, kalau seperti itu. Siapa itu? Hah? Keluar kemana? Nah, inilah tugas kita. Tugas kita bagaimana caranya pekerjaan kita ini ringan. Bukan bertambah berat. Jadi kalau bisa saya minta tolong dengan Mahesa, modal kucuran dana itu jangan sampai dihentikan. Tidak mungkin kuhentikan sebelum saya memiliki tanah itu. Ya. Berarti Kalau perlu pusaka-pusaka mereka itu termasuk Gus Arya, Bang Rio, Uyut, kita rampas semua. berarti kita harus pergi ke daerah Batavia. Karena konon katanya di sana ada raja dukun yang sakti mandraguna. Buat meracun. Dia harus kita datangkan. Kalau masalah racun 300 juta sudah tahu nominalnya kan, bukan dia. Tapi ada lagi raja dukun yang amat sangat sakti yang mereka akan lari terbirit-birit melihat mereka. Berarti main santet. Santet secara halus. Apakah mempan dengan mereka? Kita teror mereka. Teror dengan seperti Banaspati. Mereka pasti punya saudara. Kita sandera, kita sekap, dan kita akan barter untuk mereka ini. Kita ada jaminan. Jadi untuk sementara kita fitnah dulu satu sama lain. Untuk sementara kita fitnah mereka satu sama lain. Depan Uyut seperti Bulaga pura-pura baik, tapi saya akan mengatakan bahwa Bang Rio, Gus Arya dan lain-lainnya itu menjelek-jelekan Uyut. Depan Gus Arya, Bang Rio pun sama halnya. Bahwa Uyut, Mak Datuk dan Ki Slamet ini telah mencoreng nama mereka. Martabat mereka telah tercabik-cabik. Kita adu satu sama lain. Kita adu. Bang Bulaga. Sepertinya kita ini sudah lama ingin menumbangkan mereka. Iya. Tapi untuk kali ini kita harus berhasil. Kita adu Nah. satu sama lain. Yang kedua, bagaimana caranya mengambil pusaka keris dari Mak Datuk itu? Nah, itu. Karena sudah saya katakan, mungkin juga Mahesa pernah bilang dengan Mak Datuk, 300 juta. Tapi kenapa Mak Datuk tidak tertarik? Itulah bodohnya spiritual itu yang bodoh itu spiritual. Itu kalau kita miliki, kita akan lebih mudah lagi untuk menghabisi si bedebah kutu keplek kecampit itu dan spiritualnya ini. Keris itu kan untuk jaga perusahaanku. Kalau nanti dana uang itu pasti kan akan kuberikan juga dengan kau. Kalau keris itu bisa kita dapatkan. Iya. Keris itu soalnya buat menjaga perusahaanku. Kalau kita bisa mendapatkan itu, otomatis kau juga pasti dapat Iya. uangnya. Iya. Bukan kecil lagi modal saya ini, Bung Laga. Iya. Sudah besar sekali. Saya percaya. Rumah saja. Saya percaya, mungkin udah puluhan ataupun ratusan miliar. Saya percaya Mahesa. Dari zamannya John kok. Makanya untuk itu saya tidak mungkin menyalahgunakan kepercayaan dari Mahesa. Yang terpenting kucuran dana jangan sampai dihentikan secara seketika. Itu tidak akan mungkin karena semuanya berjalan dengan sendirinya. Itu. Iya. Anak-anak buahku kan megang itu semua. Kira-kira kita nih sudah berapa lama nunggu di sini? Sebentar lagi Mahesa. Kau tunggu Sebentar mereka, lagi. Tunggu si Uyut mereka kan? Ya saya Tunggu Uyut kan? bagaimana caranya Uyut ini harus secepat mungkin kita suruh gabung dengan kita kembali. Uyut bergabung, dia kan sesepuh spiritual. Jadi mereka ini akan gundah gulana, akan kepusingan 7 keliling. Belum lagi memikirkan keselamatan Uyut. Belum lagi memikirkan bagaimana menyingkirkan kita. Jadi pola pikir mereka ini akan terpecah belah. Yang penting Uyut nomor 1 target utama kita. Baru menyusul Rio, menyusul Gus Arya. Satu persatu. Satu persatu. Kalau perlu kita culik mereka.
Kita sekap. Kita sekap dan kita akan barter, kita akan tukaran. Kalau mau, baru kita lepaskan ke Uyut. Cuma kalau tidak mau, apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Harus kita tewaskan saja. Tewaskan aja semuanya itu. Kalau perlu. Iya. Berarti Mahesa, kita harus berpisah dulu Mahesa. Berpisah dulu. Kita harus berpisah. Tapi saya akan datang kembali. Nanti saya akan datang kembali ke. Kan Uyut pasti ke sini. Dia akan pulang dari belanja ke warung-warung di perkampungan itu. Oke lah kalau seperti itu. Tapi jangan lupa, Bulaga. Misi kita harus berhasil. Iya. Iya, saya akan menjualkan emas dan rantai. Kalau kurang apa? Emas sudah saya kasih Iya. semua. Nanti saya rangkut lagi merapat sana. Saya kasih percaya. juga. Nominalnya 100 juta bisa lah untuk 2-3 hari. 2-3 hari, Iya. 100 juta. Begini Mahesa, Bukan seminggu. zaman modern ini tidak mungkin kalau kita ke tempat remang malam hanya menghabiskan 1 juta 2 juta. Wajar 5 juta 6 juta satu hari satu malam untuk menghabiskan dengan perempuan. Udah, kalau masalah Iya kan? uang jangan khawatirkan. Iya. Saya pergi dulu, Iya, Bulaga. kita akan indahoy. Kita akan hidup dengan bergelimangkan harta benda dan bertemankan wanita-wanita dari kayangan dan nirwana Mahesa. Iya, iya. Kita Oke, berpisah dulu ya. kita berpisah dulu. Oke. Saya akan menunggu Uyut. Oke. Ya, sembari menunggu Uyut saya akan Saya coba akan menyelidiki. menunggu, Iya. Oke.